Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi Karya Purnama, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dalam kesempatan kali ini perlu kami haturkan beribu terima kasih kepada Bapak Ismail Marzuki, MPD selaku dosen pembimbing, dan Ibu Minadhiro SPD selaku guru pamong dalam pelaksanaan PPG Daljab ini. Karena atas bimbingan dan arahan beliau berdualah saya dapat melalui proses PPG Daljab ini hingga sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang budiman, selamat datang dalam video pembelajaran ini yang didedikasikan untuk mendalami pemahaman konsep gaya di sekitar kita melalui model pembelajaran problem based learning. Kami hadirkan sebuah metode yang mungkin para siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar mereka. Video ini didesain khusus untuk siswa kelas 4 SD agar dapat mengeksplorasi soal-soal tingkat tinggi atau high order thinking skill dalam materi IPAS, terutama yang berkaitan dengan gaya. Model pembelajaran PBL yang kami terapkan di sini akan membantu memperkuat pemahaman konsep melalui tantangan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kami berharap video ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga memotivasi siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan memperluas wawasan mereka tentang konsep gaya di sekitar kita. Mari kita bersama-sama membelajahi dunia gaya melalui lensa PBL. Dalam video pembelajaran ini, selamat menikmati proses belajar yang penuh tantangan dan inovatif. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesulitan, ada ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria, pasti aku bisa. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Sahabat, Sakti, tolong dipimpin teman-teman yang berdoa. Berdoa mulai. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ajar dulu. Katam, Sakti, Yuro, Pika, terus
Mana? Terus Bakri, Iwan, terus Apit, oke. Heri, Amel, Naila, Lia, yang terakhir apa? Yang belum dipanggil Dian, D. Oh iya, Biba, ya Biba, Biba hadir Biba. Tapi Watan Biba. Ayo sekarang mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sebelum kita lanjutkan, ayo. 1, 2, ambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Sakti, kamu berangkat ke sekolah tadi naik apa tadi? Sepeda, Pak. Naik sepeda. Kamu naik sepeda hotel. Nah, naik sepeda hotel itu kamu mengayuh, ya mengayuh. Yang mengayuh berarti kamu apa itu? Melakukan apa? Mengayuh sepeda, melakukan gerakan. Itu kamu apa? Tidak masuk pada. Siapa yang jalan kaki ke sekolah tadi? Saya. Siapa? 2 orang. Semuanya naik sepeda. Apa yang kamu apa? Kamu pikirkan ketika kamu jalan atau naik sepeda? Apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu sedang jalan atau sedang naik sepeda? Coba. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu naik sepeda atau jalan ketika pergi ke sekolah? Kamu sedang melakukan apa ketika kamu jalan atau naik sepeda? Kamu berarti sedang melakukan apa? Melakukan gaya otot. Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Apa lagi? Ayo. Ketika kamu berangkat ke sekolah naik sepeda atau jalan kaki, berarti kamu sedang melakukan sebuah gaya. Siapa tahu ini tahu? Gaya itu apa? Dalam pembelajaran kali ini, tujuan kita melaksanakan pembelajaran kali ini adalah apa? 1. Tujuan belajar kali ini adalah yang kita capai adalah peserta didik mampu untuk mengidentifikasi ragam transformasi gaya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu apa? Untuk
peserta didik mampu untuk apa? Ayo, siapa yang bisa? Untuk memanfaatkan gaya untuk apa? Kegiatan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya apa? Ayo, beda. Misalnya apa saja? Main bola. Terus apa lagi? Main voli. Nah itu semuanya merupakan apa? Merupakan gaya-gaya yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan sebuah gaya atau bergaya-gaya, gitu ya. Bergaya-gaya. Nah itu yang ingin kita capai. Setelah melihat gambar ini, setelah melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kamu? Coba, bisa dilihat kemana? Bisa dilihat kemana? Bisa. Apa yang ada dalam pikiran kamu setelah melihat gambar ini? Coba, apa yang ada dalam pikiran kamu? Apa di kaki? Setelah kamu melihat gambar ini, apa yang kemudian ada dalam pikiran kamu? Gambar ini gambar apa? Pertama, gambar ini gambar apa? Hah? Gambar bendungan. Ayo, ini gambar apa ini? Coba kita kasih satu-satu. Coba dipahami. Yang ada dalam pikiranmu ketika kamu melihat gambar ini apa? Pembangkit tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Itu dalam pikiran kita, Pak. Yang pembangkit listrik tenaga air itu apa? Setelah kamu melihat ini ada apa? Ini namanya apa? Ada bendungan. Ini ada waduk, ya. Ada waduk. Kelihatan? Ini ada waduk, ya. Waduk itu karena ada bendungan ini makanya menjadi waduk, ya. Nah, dari waduk ini air akan dialirkan melalui pipa, ya. Air akan dialirkan melalui pipa. Nah, dari aliran pipa itu akan memutar apa? Memutar apa? Namanya apa? Coba lihat gambarnya. Coba ini apa ini? Memutar apa? Turbin itu apa? Sama dengan pipa. Turbin ini sama dengan pipa. Nah, setelah melalui proses ini, makanya turbin yang diputar oleh air ini akan memutar generator atau dinamo. Ya, nah dari generator, dari turbin, dari aliran air terus memutar turbin terus ke generator atau dinamo ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan listrik. Sudah berapa gaya yang terjadi di situ? Mulai satu, ketika air berada di bendungan, ini ada yang dinamakan apa? Gaya kinetik. Ya, gaya kinetik. Ini nanti gaya kinetik melalui proses ini kemudian memutar turbin menjadi gaya bergerak, menggerakkan turbin. Nah, turbin bergerak, otomatis generator akan bergerak juga. Nah, dari gerakan inilah yang akan menciptakan listrik. Karena generator itu apa? Sebagai sumber listrik. Kalau generatornya hidup berarti sumber listriknya nyala, gitu.
Nah, makanya apa? Pembangkit listrik tenaga air itu maksudnya apa? Jadi kalau gitu pembangkit listrik tenaga air itu maksudnya gimana? Apakah airnya yang menghasilkan listrik atau gimana? Bayangkan kita ketika kita mendengar apa pembangkit listrik tenaga air, bahwa air itu bisa memiliki tenaga listrik. Tapi bukan demikian. Yang namanya tenaga air itu air yang menggerakkan turbin, sebuah turbin digerakkan oleh air itulah. Itu fungsinya air menggerakkan turbin. Nah dari turbin itu tadi akan menggerakkan generator atau dinamo itu tadi. Yang menjadi sumber listrik ada dinamonya itu. Perputaran dinamo itu nanti akan menghasilkan listrik. Tapi bagaimanapun tetap ada campur tangan dari air, aliran air. Kalau nggak ada aliran air, generatornya itu nggak bisa berjalan, nggak bisa berputar, dan tidak akan bisa menghasilkan listrik. Jadi kesinambungan itulah makanya ada yang dinamakan LPLTA, pembangkit listrik tenaga air. Karena yang menggerakkan listrik itu adalah dari adanya aliran air. Tidak bisa dipahami? Bisa dipahami. Itu salah satu. Coba, ini ada gambar lagi. Gambar ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan. Ada 4 kegiatan yang dilakukan. Masing-masing berbeda. Tapi intinya sama. Pada intinya sama. Apa yang kamu lihat dari gambar 1, 2, 3, 4? Apa ada yang ada dalam pikiranmu ketika kamu itu di bukumu sudah ada yang kamu lihat? Nah itu kamu lihat, di bukumu sudah ada. Di bahan bacaanmu sudah ada, itu kamu lihat. Kemudian apa yang ada dalam pikiran kamu ketika kamu melihat gambar ini? Gambar 1, katakanlah yang ini apa? Anak-anak sedang melakukan apa? Ada 2 lagi. Berarti apa yang dilakukan oleh anak-anak itu telah melakukan sebuah gaya apa? Gaya? Karena terjadi 2 tarikan, makanya itu tarik. Nah, semuanya berasal dari gaya otot. Semuanya kegiatan yang kamu lakukan tadi, sepeda ke sekolah, jalan kaki ke sekolah, semuanya kan gaya otot semuanya. Nah, dari gaya otot itu akan menciptakan sebuah gaya tarik atau gaya dorong. Coba, saya kagum mau tanya. Ketika kamu melihat meja ini, ketika kamu disuruh memindahkan meja ini, apa yang pertama kali ada dalam pikiranmu? Apa yang ada di dalam pikiranmu ketika kamu disuruh memindahkan meja ini? Umpama kamu disuruh Pak Guru, kamu pindahan ini. Nah, yang kamu lakukan pertama dalam pikiran kamu apa? Siapa lo itu? Digenggam apa disuruh apa ditarik? Ditarik. Dalam pikiran kamu? Disuruh. Ayo Pak, dalam pikiran kamu semuanya beda-beda kan, tidak sama. Ditarik bisa, didorong bisa, terus diangkat juga bisa. Nah, dari memindahkan meja ini, kamu telah bisa dilakukan dengan berbagai macam gaya. Pertama, kalau kamu mengangkat, ini kamu menggunakan otot. Kalau kamu menarik juga menggunakan otot, tapi ada perbedaannya. Kalau mengangkat kan berat, kalau tarik mungkin lebih ringan. Nah, caranya ditarik. Terus ada yang didorong. Jadi ada yang tarik dan didorong. Nah itu yang dinamakan dengan gaya. Seperti halnya ini. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat gambar ini? Gambar orang sedang membuat apa itu? Membuat apa? Membuat kunci bisa, membuat periuk juga bisa. Nah, dalam pikiran kamu awal ketika melihat gambar ini apa yang kamu pikirkan? Awalnya ini apa? Sebenarnya yang tanah dia. Nah, karena apa bisa menjadi bentuk seperti ini?
pertama yang ada dalam pikiran ada airnya bisa. Ya. Pertama, bahwa kita melakukan gaya perputaran, gaya apapun itu dari tanah liat akan membentuk sebuah berarti ada perubahan bentuk. Berarti gaya dapat merubah pinter. Itu ingatnya dimasukkan dalam pikiran kamu, berarti gaya itu bisa merubah bentuk. Ya, sepakat? Sepakat? Pinter. Mengayuh itu akan menimbulkan perputaran. Nah, awalnya kenapa sampai sepeda ini bisa jalan? Karena dilakukan apa? Diawali dengan adanya gaya otot itu, dari gaya otot itu akan mendorong. Nah, ketika sudah jalan, sepeda ini sudah jalan, apa? Mau berhenti kerja apa kan? Berarti timbul gaya gesek. Ada pergesekan roda dan rem. Karetnya rem ini akhirnya akan mengurangi laju sepeda. Laju sepeda kan mengurangi karena ada saya gesek. Terus yang kedua ada main bola. Pertama kali ketika kamu melihat gambar ini apa? Nah, main bola dengan pertama apa? Kayak apa? Kemudian dari kayak apa dia akan berubah gerakan tendangan. Tendangan sama dengan Nah, dari dorongan itu akan menyebabkan aliran bola. Nah, aliran bola itu merupakan apa? Sama prinsipnya, pertama gaya otot. Angkanya kan dari gaya otot, kemudian ada dorongan, kemudian bola bergerak. Nah, itu ada perubahan gaya. Dari gaya otot akan melakukan apa? Dorongan akan menciptakan sebuah proses perpindahan bola. Berarti itu mengalami perpindahan. Nah, yang ini coba perhatikan, ini sering kamu lakukan. Ketika kamu biasanya kalau mencari burung itu pasti membawa ke dari gambar ini apa yang kamu pikirkan? Coba ada gaya apa saja yang bisa? Gaya tarik boleh, gaya apa bisa? Terus apa lagi? Gaya perpindahan. Gaya perpindahan itu apa? Gaya geser. Berarti geser. Yang digeser apa? Kalau geser yang namanya cepat kami, kalau geser ini kayak geser ke sini. Ini namanya geser. Tapi kalau ketempel tidak geser. Kan tetap ketempelnya kan tetap di kanan. Nah, itu bergerak. Jadi tertolak. Jadi batunya tertolak. Nah, dari gambar ini tadi, coba dari ketempel itu apa yang kamu bisa pikirkan? Kamu dapatkan apa? Ada gaya apa itu? Apa? Bukan itu. Dari ini loh. Ketempel itu menggunakan apa? Ini gaya apa? Gaya tarik. Iya, gaya tarik ada. Gaya tarik juga disebutkan juga gaya tarik. Setelah itu ada gaya otot, gaya tarik itu ada apa lagi? Ada gaya dorong kan juga ada. Terus yang belum kamu jawab ada satu. Apa? Apa? Gaya tegas. Sama. Karena pentil ini bisa melar. Yang bisa melar itu hanya tegas. Makanya itu dinamakan gaya tegas. Dan kita dapat satu gaya gesek, dua gaya mesinnya tuh bisa dia benar pinter, gaya mesin ada. Terus ada lagi Gaya otot. gaya otot pinter, Gaya dorong, Gaya tegas. Gaya pindah tempat. Gaya gesek. gesek. Sudah disebutkan tadi ya, ada gaya gesek. Terus yang terakhir tadi ada gaya Mesin. mesin. Gaya apa? Gaya tegas. Tegas. Coba sekarang Pak Guru punya bola. Bola ini, ya toh,
berada di atas. Ya. Tanpa sengaja Pak Guru ini bola akan jatuh. Dari jatuhnya bola ini tadi, apa yang kamu pikirkan? Ada proses apa? Gaya apa yang mempengaruhi? Saya berpindah tempat. Gaya pindah tempat, gaya terbang. Kalau gaya terbang itu melayang, tidak jatuh. Ya. Proses jatuhnya bola ini tadi itu karena ada pengaruh gaya apa? Saya gesekan. Hah? Saya Gaya otot, oke. Kita saya mengendalinya ada otot yang Saya gaya apa? otot yang bicara ya. Kan? Kita tahu ini ada otot. Karena ini kan otot, gerakan otot. Tapi tanpa sengaja Pak Pur ketika ngomong gini kan bola itu jatuh dengan sendirinya. Jatuhnya bola sekarang ini akibat apa? Ayam pinter bocah Naila pinter. Ajarnya gaya Gravitasi. gravitasi. Aku yakin. Sekarang pertanyaannya apa gaya gravitasi itu? Nah, coba lagi. Kamu pernah nggak kamu melompat? Pasti kebagian mana? Ke sana. Iya loh. Kamu ketinggi apapun kamu melompat pasti cibo itu juga lemah menengah. Nah, dari jatuhnya kamu dari atas itu tadi, itu karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, apa? Sekarang pertanyaan gaya gravitasi itu apa? Iya kan? Gaya gravitasi itu apa? Amel, ayo Amel. Ayo Amel. Tadinya ya sudah kok, gaya gravitasi pinter, bagus, bener. Nah sekarang gaya gravitasi itu apa? Coba kamu pernah kalau pagi jalan-jalan di rumah kamu terus ada pohon mangga, kemudian pohon mangga di bawah itu ada buah mangga. Aku tahu kok kecil. Nah, buah mangga yang jatuh ke tanah itu ada akibat pengaruh dari gaya gravitasi seperti yang dijawab oleh Naila tadi ya, loh. Pinter, bener. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu gaya gravitasi? Ayo siapa yang dapat? Ayo yang bisa ya? Sudah ada di situ semuanya. Apa? Gaya taruh. Nah, terus kan. Gaya gravitasi ini akan menarikkan keseluruhan benda bermassa. Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaannya. Betul. Jadi yang dinamakan gravitasi adalah gaya tarik bumi. Cepat dipahami itu. Jadi yang dinamakan gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi itu, maka kita tidak akan pernah melayang di udara. Coba kalau kamu pernah lihat di TV itu ada astronot di bulan, semuanya kan melayang. Kenapa kok melayang? Karena tidak ada gaya. Jadi gaya gravitasinya itu rendah, mengakibatkan benda-benda akan Nah, sekarang kamu ambil, kamu taruh di tanah. Coba kamu lakukan sama dengan yang tadi. Lebih jauh loh. Nah, sekarang kamu ke sini. Jangan menutupi. Sini. Coba, gini. Semakin jauh. Ya. Nah, dari situ tadi kamu coba tulis di lembar. Ya, lembar ini ya, kertas dulu nanti dipindah ke lembar ini. Saya masuk ke lembarnya itu. Oh, jangan coba kamu tarik. Jangan dipati. Nah,
usahakan kodok sejajar. Jadi ini karena itu sama nanti itu. Makanya kamu matanya harus satu-satu. Udah. Kurang-kurang pede. Ini dipegangin sate, ini yang dipegangin dulu pada dulu jangan sampai coba. Ya, dah. Terus ditarik. Tali perangkat kemarin sudah diajari kamu kan. Ayo. Coba. Ini nanti biarkan ini dia. Coba lihat. Dah. Dalam kondisi diam. Sekarang coba kamu gerakan salah satu dari lato-lato itu. Yang sana kamu tarik, yang sana. Dah. Dah. Nah, ya. Ya, coba dari kegiatan itu, coba sekarang diperhatikan. Lagi kamu tanya lagi. Coba, bilang lagi. Nah, dibuat sambil jatuh ada dengan dua kabaran gitu. Tarik yang panjang. Terus, jangan sampai putus. Kamu tarik jangan sampai putus, tapi panjang. Terus. Ayo masih bisa panjang itu. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Zura Tatar Jani. Apa yang diamati saat menjatuhkan selembar kertas dan bola kertas secara bersamaan? Yang diamati saat menjatuhkan batu dan bola kertas adalah mengamati mana yang lebih jatuh terlebih dahulu. Yang jatuh terlebih dahulu adalah batu. Apakah ada perbedaan berat antara selembar kertas dan kertas yang sudah dijadikan bola? Ada perbedaan berat antara bola kertas dan selembar kertas. Iya, karena bola kertas lebih berat daripada selembar kertas. Menurut kalian mengapa selembar kertas terlihat seperti melayang-layang dulu ketika jatuh? Karena selembar kertas terlihat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Nama kelompok Buka, Amel, Biba, Apip. Diskusi. Cara melontarkan bola kertas. Kertas ditaruh ke tengah karet lalu ditarik dan didorong. Dan cara merubah bentuk karet, menarik karet hingga maksimal lalu bentuk karet berubah menjadi panjang. Mari menunjukkan.
jika kali ditarik terjadi perubahan bagaimana? Dari yang keempat dari tadi. Kenapa kok menyenangkan? Karena bisa memahami Gaya cita-cita. Nah, betul. Tadi dari hasil yang tadi dari pengamatan Pak Guru, ya toh. Ternyata apa yang kamu lakukan tadi sudah memenuhi kaidah dari pembelajaran ini. Jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Ketika ditetapkan itu sesuai dengan itu. Makanya kamu bisa mengenal benda-benda kaya-kaya yang ada di sekitar kamu. Terus kamu bisa memberikan contoh, kamu bisa memberikan argumen tentang gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Gaya-gaya yang tiap hari kita lakukan, walaupun tanpa kita sadari itu adalah sebuah gaya. Selama ini kita tidak pernah tahu kita bersepeda, ya. Kamu tidak tahu bahwa itu kita lakukan gaya. Kita telah melakukan sebuah gaya, mulai dari gaya otot, terus gaya apa? Gaya dorong, akhirnya menimbulkan perputaran roda. Nah, itu semuanya adalah gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Termasuk juga ada gaya magnet yang tadi belum kita sentuh. Mungkin kali dalam pembelajaran yang akan datang akan kita bahas untuk gaya magnet dan gaya mesin. Dan setelah gaya kinesis nanti itu ada dalam tabel ini. Ya, karena itu marilah kita pembelajaran ini kita akhiri. Tolong nanti Pak Yulo dipimpin doa, ya toh? Pak Yulo dipimpin doa yang untuk menutup pembelajaran ini, agar pembelajaran ini lebih bermakna, agar pembelajaran ini lebih bermanfaat, ya toh? Dan hasil dari pembelajaran ini dapat kita rasakan sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari pembelajaran ini kita akhiri berdoa bersama.